Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Benarif dari Forum News Network. Fix, sudah confirm dan pasti calon wakil presiden Gibran Rakabuming, putra mahkota Presiden Jokowi, memang nggak berani debat. Kalau minjem istilah para netizen ini takut debat. Saya menggunakan kata nggak berani aja deh, supaya lebih soft gitu ya. Nggak usah ngeles lagi lah, TKN Prabowo Gibran juga nggak perlu berkilah, bela-belain lagi. Gibran ini memang cuma siap jadi calon wakil presiden, tapi nggak siap untuk debat dan menyampaikan gagasannya di depan publik, apalagi diuji oleh panelis, dan yang lebih serem lagi kalau diadu debat dengan calon wakil presiden yang lainnya ya, ini Caimin dan Profesor Mahfud MD. Kepastian Gibran nggak berani debat itu terkonfirmasi setelah tadi malam dia tidak hadir dalam debat Cawapres yang digelar oleh TV One. Acara yang banyak ditunggu-tunggu oleh publik itu hanya dihadiri oleh calon wakil presiden nomor 1 Muhaimin Iskandar dan calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD. Gibran tidak nongol. Jadi benar-benar panggung tadi malam itu ya panggung mereka berdua, panggung Caimin dan Mahfud MD. Soal ketidakhadiran Gibran ini simpang siur ya. Presenter TV One yang memandu acara debat tersebut, Dwi Anggia, menyebut hanya 2 calon wakil presiden yang mengkonfirmasi hadir. Tapi sejumlah media menuliskan bahwa Gibran itu semula sudah mengkonfirmasi akan hadir, namun tiba-tiba membatalkannya. Tapi kalau kita menyimak keterangan dari sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, Gibran itu tidak bisa hadir di TV One karena harus menghadiri acara lain pada saat yang bersamaan. Nanti kita bahas ya apa acara yang bersamaan itu. Lagi pula kata Nusron Wahid, tidak ada kewajiban Gibran untuk hadir dalam acara debat tersebut kecuali debat-debat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum. Gibran masih kata Nusron Wahid siap debat yang dibuat oleh KPU itu ya. Bahkan Gibran itu siap debat dengan Caimin dan Pak Mahfud MD menggunakan bahasa Inggris dan tanpa teks pun kita siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu, kata Nusron. Ini gimana siap tapi nggak mengusulkan ya. Keputusan Gibran tidak hadir dalam debat di TV One ini, apalagi kalau bukan menunjukkan dia memang benar-benar takut. Ini di media sosial betul-betul Gibran dirujak habis oleh para netizen ini. Ya kalau saya sih lebih menggunakan bukan takut lah ya seperti tadi nggak berani debat gitu, nggak berani adu gagasan di depan publik. Apalagi lawannya ini 2 politisi senior sekelas Caimin dan Mahfud MD yang matang gitu ya, bukan hanya di parlemen tapi di birokrasi pemerintahan. Bahkan kalau orang seperti Pak Mahfud MD itu dia punya pengalaman di bidang yudikatif karena pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ibaratnya ini Gibran ini kalau memang betul berani tampil bersama dengan Caimin dan Mahfud MD, ya dia seperti liliput di antara 2 raksasa. Nah, pasti kita dan saya juga tadinya bertanya-tanya, apa kegiatan penting yang dihadiri Gibran sehingga dia sampai bela-belain bolos dari acara di TV One itu. Ternyata ini ada media yang mendapati bahwa Gibran hadir dalam kegiatan deklarasi pergerakan perempuan muda Nahdliyin di Hotel Grand Sahid Jaya pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara acara yang digelar oleh TV One itu digelar di Hotel Bidakara, dilaksanakan di Hotel Bidakara pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya ini nggak jauh sebenarnya ya. Peristiwa ini mengingatkan kita saat Gibran juga absen dalam acara dialog publik yang digelar oleh pengurus pusat Muhammadiyah pada tanggal 24 November bulan lalu ya, itu dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Prabowo hanya datang sendirian dan harus menyampaikan permintaan maaf karena Gibran tidak hadir. Prabowo pada waktu itu menyatakan bahwa Gibran tidak bisa hadir karena pada saat yang bersamaan dia harus hadir dalam acara dialog dengan para guru dari Nahdlatul Ulama di Mojokerto, Jawa Timur. Hari ini saya minta maaf, Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah
Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara sekalian. Modusnya kok sama ya, ada acara lain dan lokasinya juga nggak jauh. Hotel Sahid itu, kalau buat Anda yang tidak tinggal di Jakarta, itu terletak di Jalan Sudirman, Jakarta. Ini kalau nggak salah, tapi walaupun Sudirman, seingat saya ini Jakarta Pusat masuknya ya. Sementara Hotel Bidakara itu di Jalan Gatot Subroto, tidak jauh dari Patung Pancoran. Ini masuk di kawasan Jakarta Selatan. Memang Jakarta macet, tapi kalau niat ya bisa datang. Kan Gibran ini, ya dia kan menggunakan pasukan pengawal, ada foreigners. Jadi kemacetan di Jakarta ya pasti dia bisa tembus dengan mudah, dan atau kalau toh memang macet banget bisa diantisipasi, dia hadir sebentar, acaranya dimajukan begitu di acara di Grand Sahid, di Hotel Grand Sahid Jaya itu, dan kemudian dia hadir di acara debat itu. Di luar soal teknis, ini kan sesungguhnya ini kalau memang betul Gibran ini seorang politisi, keputusan Gibran untuk lebih memilih hadir di acara deklarasi pergerakan perempuan muda Nahdliyin, ini penting saya tegaskan, saya nggak pernah dengar nama ini pasti ya. Karena kalau di Nahdliyin itu kan yang kita tahu ya, organisasi kalau pemudanya ya ada Ansor pemudanya, GP Ansor, kalau pelajarnya ada IPNU misalnya begitu ya, ada Ikatan Sarjana ISNU ya. Jadi ini tiba-tiba pergerakan perempuan muda Nahdliyin. Kalau perempuan, kalau yang tua ya namanya Fatayat gitu ya di NU itu. Jadi ini jelas organisasi yang saya kira mungkin ini, tolong saya kalau salah saya dikoreksi ya, yang baru dibentuk menjelang Pilpres ini gitu, atau menjelang pemilu legislatif ini. Dan tapi kemudian yang lain juga kan, dia sebelumnya ketika di Jawa Timur, ketika dia membatalkan atau tidak hadir dalam acara dialog yang digelar oleh PP Muhammadiyah dan memilih bertemu dengan guru di Mojokerto itu, ya saya kira dari sisi kampanye, strategi kampanye jelas layak dipertanyakan. Dua acara tadi ya, PP Muhammadiyah, itu kan bagaimanapun Muhammadiyah adalah organisasi yang kedua terbesar setelah Nahdlatul Ulama, dan kemudian acara di TV One itu disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi dan menjangkau audiens yang luas. Kalau TV One tadi khusus disiarkan oleh TV One ya. Dan ini kan artinya itu ratusan kamera menyorot acara ini. Politisi manapun itu ya dipastikan itu harusnya dia memilih ya yang acara-acara yang disorot oleh ratusan kamera. Ini kan acara seperti ini kan menjangkau jutaan orang di luar sana ya, ketimbang acara yang tertutup seperti itu tadi ya, acara dengan para guru di Mojokerto, ataupun acara dengan perempuan muda di Hotel Grand Sahid Jaya tadi itu ya. Acara di PP Muhammadiyah itu luar biasa ditonton banyak sekali oleh publik, dan juga acara tadi malam yang di acara dilaksanakan oleh TV One itu juga ditunggu-tunggu oleh publik ya. Jadi ini acaranya ini memang menjangkau publik secara luas, dan bagi politisi apapun, acara seperti ini itu memang pasti yang dicari-cari. Kalau perlu acara-acara lain itu dibatalkan gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya Gibran ini kalau generasi saya gitu ya, generasi kolonial, menyebutnya ini ya Gibran itu ayam sayur ya, itu ya, nggak berani debat gitu. Tapi kalau netizen ini yang agak aneh, saya sampai sekarang masih terheran-heran menyebut Gibran ini sebagai belimbing sayur. Dan belakangan karena dia salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat, sekarang disebut sebagai si asam sulfat. Saya jujur sampai sekarang nggak paham, walaupun ada yang mencoba menjelaskan apa maksudnya kok Gibran disebut sebagai belimbing sayur. Yang saya tahu belimbing sayur itu kan rasanya memang asam kecut, tapi bagi yang suka itu bisa sangat menyegarkan, apalagi kalau dimasak secara tepat itu, wah, belimbing sayur ini menyegarkan. Tapi saya kira yang disematkan kepada Gibran yakni sebagai belimbing sayur itu konotasinya negatif ya, bukan konotasi negatif sebagai makanan yang menyegarkan. Saya Hersy Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.